Tidak banyak hal yang bisa membuat penggemar Barcelona tersenyum dalam beberapa tahun terakhir. Kesulitan finansial, perpisahan dengan pemain-pemain legendaris, dan periode kemerosotan performa membuat klub ini berada di masa yang sulit. Namun, dengan kedatangan Hansi Flick sebagai pelatih baru, Barcelona kini kembali memberikan harapan dan menghadirkan gaya permainan yang penuh energi dan inovasi. Bagi banyak penggemar, sulit menerima perlahan-lahan pudarnya era emas Barcelona yang dibangun oleh para pahlawan seperti Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, hingga Lionel Messi. Mereka adalah bagian dari generasi yang mengangkat Barca menjadi salah satu klub terbaik dunia. Sayangnya, seperti semua hal, masa keemasan ini pun akhirnya berakhir. Terlebih lagi, perpisahan Messi dari Camp Nou adalah salah satu pukulan terbesar yang pernah dialami oleh penggemar Blaugrana. Selain itu, masalah finansial besar melanda klub ini di bawah kepemimpinan mantan presiden Josep Maria Bartomeu. Terungkap bahwa Bartomeu menumpuk hutang besar dan membuat keputusan finansial yang penuh resiko, membuat Barcelona terjerat dalam krisis yang sangat merusak. Penggantinya, Joan Laporta, mencoba mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan keuangan klub dengan strategi levers, atau dalam istilah lain, meminjam dari masa depan demi bertahan hidup di masa kini. Langkah ini kontroversial karena Barcelona menjual aset penting dan pendapatan masa depan hanya untuk mendanai aktivitas jangka pendek. Hal ini memunculkan kritik bahwa Laporta seakan sedang menggadaikan masa depan klub demi bertahan di masa kini. Satu lagi skandal besar yang melibatkan Barcelona adalah pembayaran sebesar 7,3 juta euro kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden Asosiasi Wasit di Spanyol. Kasus ini membuat reputasi klub tercoreng karena banyak pihak menganggap pembayaran ini mencurigakan. Meski Enriquez Negreira dan pihak Barca membantah adanya kesalahan. Situasi ini menjadi noda dalam sejarah klub yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Akibat dari rangkaian masalah ini, Barcelona menjadi bahan lelucon di kalangan para pesaing, khususnya bagi fans Real Madrid. Kegagalan Barcelona di Liga Champions semakin memperburuk citra klub. Dengan keluarnya mereka yang semakin memalukan dari fase knockout Liga Champions hingga 2 musim berturut-turut gagal lolos dari fase grup. Seakan kejayaan Barca tinggal sejarah dan kembali ke puncak tampak seperti mimpi yang jauh. Situasi berubah sejak Hansi Flick mengambil kendali sebagai pelatih baru Barcelona. Laporta memutuskan untuk menggantikan Xavi Hernandez yang menghadapi banyak tantangan dalam memimpin tim musim sebelumnya. Pilihan Flick, seorang pelatih asal Jerman yang tidak memiliki pengalaman di La Liga, dianggap langkah yang berani dan penuh resiko. Banyak penggemar dan pengamat yang meragukan kemampuannya karena dia belum pernah bekerja di Liga Spanyol dan tidak fasih dalam bahasa Spanyol atau Katalan. Keberanian Laporta untuk membawa Flick ternyata membawa dampak besar. Flick berhasil menciptakan gaya permainan yang sedikit berbeda dari yang biasa kita lihat di Barcelona. Jika Barcelona sebelumnya dikenal dengan tiki-taka yang mengutamakan penguasaan bola, Flick mengadopsi pendekatan yang lebih langsung dan dinamis. Tidak sedikit penggemar yang awalnya skeptis dengan perubahan ini. Beberapa menganggap bahwa pendekatan Flick yang lebih cepat dan beresiko dapat merusak identitas Barca. Namun, hasil di lapangan menunjukkan sebaliknya. Dua ujian besar bagi Flick datang di pekan yang sama ketika Barca bertemu Bayern Munchen di Liga Champions dan Real Madrid di El Clasico. Flick dan timnya menunjukkan performa luar biasa dalam dua laga tersebut. Kemenangan 4-1 atas Bayern Munchen di Liga Champions menjadi kejutan besar, mengingat Bayern adalah tim yang selama bertahun-tahun menjadi momok bagi Barca di Eropa. Selanjutnya, kemenangan telak 4-0 atas Real Madrid di Bernabeu semakin memantapkan posisi Flick di hati para penggemar. Salah satu perubahan paling mencolok di bawah Flick adalah keberanian untuk mengandalkan pemain muda. Flick yang cermat dalam membaca potensi dengan bijaksana memanfaatkan lulusan Akademi La Masia. Generasi baru ini mencakup pemain-pemain berbakat seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsí yang masing-masing masih berusia 17 tahun. Di El Clasico, Flick bahkan memilih Marc Casado yang berusia 21 tahun sebagai starter di lini tengah dan performanya sangat mengesankan. Pemain muda ini membawa energi dan semangat baru yang menyegarkan permainan Barcelona. Dengan adanya generasi muda yang penuh talenta, Barcelona terasa seperti tim yang sepenuhnya baru. Bahkan, bintang-bintang senior seperti Robert Lewandowski dan Rafinha yang sempat menurun performanya di bawah Xavi kini kembali tampil prima
Lewandowski kembali menemukan ketajamannya di depan gawang, sementara Rafinha bermain dengan performa terbaik sepanjang karirnya. Pendekatan Flick dalam membangun permainan berbeda dari banyak pelatih Barcelona sebelumnya. Meski menghormati warisan dan tradisi klub, Flick tampaknya lebih berani mengambil resiko. Gaya bermainnya lebih cepat dan seringkali penuh ketegangan, meninggalkan konsep penguasaan bola mutlak ala tiki-taka yang dulu mendominasi di era Pep Guardiola. Barcelona yang sekarang bermain dengan lebih terbuka dan ofensif, sering memanfaatkan garis pertahanan tinggi dan pressing ketat. Pendekatan ini bisa membuat fans sedikit tegang karena meninggalkan ruang di lini pertahanan yang bisa dimanfaatkan lawan. Namun Flick dan timnya telah menunjukkan kemampuan untuk menangani tantangan ini dengan baik. Pertandingan Barcelona kali ini tidak hanya mendebarkan bagi fans, tapi juga menghibur penonton netral yang menyaksikan laga-laga mereka. Tentu, Barcelona masih memiliki banyak pekerjaan di luar lapangan. Mereka perlu mencari sumber dana tambahan pada Januari untuk memenuhi kebutuhan finansial dan mendaftarkan Dani Olmo untuk sisa musim ini. Mempertahankan performa tinggi sepanjang musim bisa menjadi tantangan tersendiri. Garis pertahanan tinggi yang diandalkan Barca bisa menjadi bumerang jika beberapa keputusan offside berbalik menguntungkan lawan. Meski Flick telah memberikan dampak besar di lapangan, tantangan Barcelona tidak hanya datang dari lawan di kompetisi. Krisis finansial yang masih membayangi dan kebutuhan untuk mencari sumber pendapatan tambahan akan menjadi faktor yang menentukan apakah Barca dapat menjaga momentum mereka hingga akhir musim. Di La Liga, Barcelona kini menjadi salah satu favorit untuk meraih gelar. Namun, jalan menuju gelar Liga Champions masih panjang dan penuh tantangan. Setelah kemenangan spektakuler atas Real Madrid, sulit bagi penggemar Barca untuk tidak merasa optimis. Banyak yang merasa masa-masa sulit sudah terlewati, dan kini mereka berada dalam posisi untuk menikmati kembalinya Barcelona ke jalur yang benar. Dalam laga di Bernabeu tersebut, giliran Real Madrid yang menjadi pusat perhatian dengan krisis mereka sendiri. Hasil ini mengisyaratkan bahwa kini giliran tim asuhan Carlo Ancelotti yang menghadapi pertanyaan, apakah sang pelatih veteran masih mampu membawa tim tersebut lebih jauh. Flick di sisi lain tampak tahu persis apa yang dibutuhkan oleh tim dan klub. Kami baru saja memulai perjalanan kami dan sejauh ini berjalan dengan baik seusai kemenangan di Bernabeu. Sejak awal kami tidak ingin menciptakan lingkungan di mana para pemain bisa mencapai performa terbaik mereka. Semua pemain mengikuti rencana permainan dan saya sangat senang akan hal itu. Para penggemar pantas mendapatkan hari ini. Hubungan antara skuad, klub, dan para penggemar sungguh luar biasa. Ini adalah Barcelona yang baru, penuh dengan semangat, energi, dan gaya permainan yang berbeda. Para penggemar di seluruh dunia akhirnya bisa berharap lagi dan bermimpi tentang kejayaan yang mungkin dapat diraih di bawah kepemimpinan Flick. Jika kalian percaya Barcelona musim ini bisa meraih treble, tekan tombol like. Dan jika kalian merasa ada yang perlu diperbaiki dari Barcelona saat ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.